Konnichiwa minasang, halo semuanya. Di video sebelumnya, kita sudah membahas new kostum dari Muna Hoshinova dari 2 tahun lalu hingga saat ini. Dan kali ini, kita akan membahas new kostum dari teman satu generasinya, atau bisa dibilang istrinya Muna, yaitu Iofi Io15. Seperti di video sebelumnya, kita akan membahas live new kostum pertama dari Iofi. Pada saat live-nya dimulai, saya menyadari satu hal pada Iofi 2 tahun yang lalu, yaitu cara Iofi berbicara dan berinteraksi layaknya seorang bayi. Dan ini seperti Sakura Miko versi Holo ID. Lalu, karena banyaknya ucapan selamat untuk new kostumnya saat itu, membuat Iofi menjadi deg-degan saat live-nya. Berbeda dengan Muna, Iofi menggunakan bahasa Jepang pada saat live-nya. Karena skill bahasa Jepang Iofi sudah lumayan bagus pada saat itu. Entah saat ini masih sama atau enggak, namun pada saat 2 tahun yang lalu, Iofi selalu dipanggil Yohime oleh para viewersnya. Dan saat Iofi membahas tentang Oga, Iofi sempat mengatakan kalau Oga adalah man of culture. Dan Iofi juga sempat bilang kalau Oga mirip dengan satpam komplek. Ada-ada saja. Lalu, saat Iofi ingin menunjukkan new kostumnya saat itu, hal menariknya adalah BGM dari Iofi yang menggunakan BGM khas Jawa dengan gamelannya. Sama seperti Muna, untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia saat itu, new kostum Iofi juga menggunakan tema yang sama, yaitu baju adat Indonesia dengan detail yang keren, dan aksesoris yang saya suka adalah anting dari Iofi. Karena Iofi adalah seorang putri atau hime sama, tentu saja Iofi memiliki butlernya sendiri. Dan jokes yang Iofi berikan saat live-nya itu adalah Yago yang menjadi butler. Dan pada kostum keduanya ini, Iofi mengungkapkan bahwa desain dari kostum itu dibuat oleh Iofi sendiri. Dan itu benar-benar keren. Dan ya, Iofi 2 tahun yang lalu hingga saat ini tetap still cute. Durasi pada live new kostum kedua Iofi 2 tahun yang lalu sama seperti Muna, yaitu hanya 30 menit. Dan hanya segmen talking and new kostum reveal saja. Lalu, kita bahas new kostum Iofi yang ketiga, yang live 1 tahun yang lalu. Dimana pada awal live-nya, Iofi hanya menunjukkan setengah kepalanya saja. Dan hal yang saya notice di live kali ini adalah audio dari Iofi yang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan sama seperti Muna, di new kostum ketiganya, Iofi juga mengadakan segmen new kostum prediction dari para viewersnya. Lalu, Iofi juga mengatakan jika new kostum kali ini sama seperti sebelumnya, di mana Iofi mendesain kostumnya sendiri. Lalu, saat Iofi menunjukkan kostum barunya, hal yang pertama ditunjukkan oleh Iofi dengan jelas adalah ini. Ada saja alien yang satu ini. Selain itu, Iofi juga menunjukkan rambutnya yang dikepang dengan tali pita sebagai aksesorisnya. Setelah Iofi menunjukkan rambutnya, Iofi juga menunjukkan pahanya sebagai servis. Dan detail menarik pada desain kostum ini, yaitu aksesoris di pinggangnya berupa kuas dan alat lukis lainnya. Dan ada juga aksesoris lainnya yaitu topi Iofi di kostum kali ini. Dan sama seperti Muna sebelumnya, Iofi juga memiliki kacamata sebagai aksesoris tambahan. Dan ya, banyak banget dan dari tadi. Iofi juga menunjukkan desain lainnya, yang dia tunjukkan juga ke Muna. Dan malah dibilang mirip anak pramuka oleh Muna. Dan jika kita perhatikan, ya memang benar sih. Dan ya, kita masuk ke bagian utamanya, yaitu new kostum dari Iofi baru-baru ini. Atau bisa dibilang kostum keempat dari Iofi. Di kostum kali ini, berbeda dengan kostum sebelumnya, di mana Iofi selalu mendesain kostumnya sendiri. Kali ini, semua hal termasuk desain dan lain-lain, dilakukan oleh mama dari Iofi itu sendiri. Thank you. Berbeda dengan Muna, di mana dia menambahkan segmen karaoke, Iofi sudah menyiapkan marshmallow dari para viewersnya untuk menambah segmen pada live new kostumnya kali ini. Dan segmen yang sama dengan Muna yaitu prediksi new kostum. Dan dari siluetnya saja sudah terlihat kalau kostum kali ini Iofi akan benar-benar menjadi seorang putri atau biasa dipanggil Yohime. Dan sebelum Iofi menunjukkan new kostumnya, gue pribadi menyukai BGM waiting room-nya. Karena seperti yang kalian tahu, gue suka menggunakan BGM-BGM seperti Lo-Fi. Lo-Fi ya, bukan Iofi. Dan hal yang pertama kali ditunjukkan Iofi adalah slippersnya yang terlihat seperti kaca. Jadi, apakah ini mereferensi ke kisah Cinderella? Siapa yang tahu? Dan ya, saya bingung bagaimana mendeskripsikannya. Namun, aksesoris di sekitar paha Iofi maupun yang ada di pahanya dan motif bintang-bintangnya itu sangat-sangat bagus sekali. Lalu, desain dari kostum Iofi kali ini dengan style twin tail dari Iofi sangatlah imut, dengan beberapa detail seperti mahkota kecil di kepalanya, kalungnya,
dan di bagian dadanya, yang melengkapi kostum baru Yopi dan membuatnya menjadi perfect. Dan ini sangat cocok jika Yopi collab bareng Olid dengan kostum terbarunya. Intinya, kostum kali ini sangat-sangat perfect sekali, no debat. Oh iya, di new kostum kali ini Yopi juga bisa melakukan pose layaknya seorang putri kerajaan atau para wanita bangsawan yang biasanya muncul di anime-anime atau manga. Dan karena Yopi adalah alien, ada beberapa detail menarik yang dibuat seakan-akan melayang seperti aksesoris yang ada di rambut twintel Yopi. Dan jika Muna bisa memegang minuman teh, kali ini Yopi juga bisa. Namun yang dipegangnya adalah minuman boba di gelas yang terlihat sangat-sangat mewah, yang Yopi sebut The World Fancy Boba. Dan hal menarik setelah Yopi menunjukkan kostum barunya itu adalah ruangannya yang terlihat seperti sangat high teknologi. Hal ini mungkin dikarenakan Yopi yang seorang alien. Tapi bukan hanya di situ saja. Ada juga laptop dengan display yang transparan. Keren juga. Dan satu hal terakhir yang harus kita bahas. Sepertinya ada bagian yang dibuff oleh Mama Yopi di bagian dadanya. Bagaimana menurut kalian? Dan ya, itulah perjalanan kostum-kostum Yofi 15 dari 2 tahun yang lalu. Dan hal yang tidak berubah dari dulu adalah keimutan dari Yopi yang luar biasa. Saya suka teteh Yopi. Dan hal yang saya sadari dari new kostum pertamanya hingga saat ini adalah skill bahasa asing Yopi yang sudah lebih baik atau bisa dibilang sudah sangat lancar. Nice. Itu saja video kali ini. Saya harap kalian tidak menganggap ini serius karena di sini kita hanya bersenang-senang sambil membahas suatu hal yang menarik. Jangan lupa ketik pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya and bye. Ya, dan video selanjutnya kita akan membahas new kostum dari Ayundari Sucheha. Jangan lupa subscribe and bye.